unca-uncang apa di bangkiran 7 hari 7 belon kapal belon menuju Kesa. Dari 3 cuplikan sebelumnya, kalian tahu nggak itu cuplikan atau lagu yang berasal dari mana? Itu lagu berasal dari Kalimantan Barat, ya lepatnya di Sambas, tepatnya di Sambas itu. Nah, adanya video ini untuk mengedukasi kalian dan melengkapi tugas kami, yaitu tepatnya tugas muatan lokal, oke? Ya. Oh iya, belum perkenalan. Jadi aku Habibi dari salah satu kelompok satu dari kelompok Mulok muatan lokal. Nah, kelompok kami terdiri dari beberapa anggota seperti Karisa, Nadine, Mazaya, Noval, Vincent, dan Fanya, Anis. Ya, oke. Sekian. Saya Habibi dari kelompok 1 akan menjelaskan isi materi bab 2, yaitu isinya tentang Istana Al-Wazik Hubillah yang letaknya di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, dan tepatnya di Kecamatan Sambas ya. Sebelumnya, Sambas merupakan kerajaan Hindu. Kemudian hari Sambas berubah menjadi kerajaan Islam dengan nama Kesultanan Sambas. Raden Sulaiman, anak dari Sultan Tengah atau anak Sultan Brunei, merupakan Sultan Sambas pertama dan dinobatkan menjadi Sultan Sambas yang pertama. Sebelum hijrah ke Lubuk Madu, atau biasa disebut lokasi istana, Raden Sulaiman bertempat tinggal di Kota Lama, atau pusat kerajaan Sambas, bersama dengan istrinya Mas Ayu Bungsu, atau biasa disebut Putri Ratu Sepudak penguasa kerajaan Sambas. Setelah difitnah, ia pun memboyong keluarganya ke Kota Bangun, tempat di mana dahulunya ia menetap di Sambas sebelum ia menikah dengan Mas Ayu Bungsu. Setelah berhasil membangun di Kota Bangun, bahkan lebih maju dari Kota Lama, Raden Sulaiman memutuskan untuk pindah ke Lubuk Madu. Lubuk Madu merupakan pertemuan 3 sungai, yaitu Sungai Subah, Sungai Sambas Kecil, Sungai Teberau. Kemudian di lokasi tersebutlah didirikan dengan Istana Kesultanan Sambas yang sekarang dikenal dengan Istana Al-Wazik Hubillah. Namun, Istana Al-Wazik Hubillah yang sekarang ini baru dibangun pada masa pemerintahan Sultan Yang Mulia Ibrahim Syafriuddin pada tahun 1931 sampai 1943, Sultan ke-15 Kesultanan Sambas. Pembangunan istana relatif singkat, yaitu dari tahun 1933 sampai tahun 1935. Konon, biayanya yang mencapai 65.000 gulden merupakan pinjaman dari Kesultanan Kutai Kartanegara. Nah, video materi sejarahnya sudah selesai dan kami lanjutkan kepada bagian materi bagian-bagian Istana Sambas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Andra Noval dari kelompok 1 Mulok. Saya sudah berada di depan gerbang Keraton Sambas. Di gerbang ini juga disebut juga dengan jendela 8 yang bermakna bila 7 jendela tersebut dan 1 jendela terbuka dengan sendirinya, bermakna ada yang suatu perlu dikhawatirkan. Tanda-tanda tersebut terasa mustahil bagi sebagian orang. Ya, Noob. Di tengah lapangan depan istana berdiri tegak tiang bendera yang berbentuk tiang layar kapal. Tiang ini menandakan kejayaan Istana Sambas dari bidang maritim pada masa Panglima Anom.
Di bawahnya terdapat 3 meriam yang berasal dari Belanda dan Inggris. Oleh karena itu, Istana Sambas dulunya menjadi pusat pemerintahan dari 7 istana di Kalimantan Barat. Menurut penjelasan Ratu Kerajaan, meriam panjang yang kini diletakkan di bawah tiang bendera istana kerajaan tersebut ditemukan di bawah Sungai Sambas oleh seorang penyelam. Konon katanya, meriam ini merupakan warisan peninggalan Belanda dari kapal mereka yang keram di Sungai Sambas, Kalimantan Barat. Di sisi kanan halaman istana terdapat sebuah masjid yang juga bersamaan pembangunannya dengan istana. Masjid ini diberi nama Masjid Jami, artinya Masjid Agung. Masjid Jami Keraton Sambas ini awalnya merupakan rumah sultan yang kemudian dijadikan musola. Dibangun oleh Sultan Umar Akomadinyan, memerintah negeri Sambas pada tahun 1702 sampai 1727 Masehi. Kemudian, masjid kecil ini direnovasi oleh putranya, Sultan Muhammad Safiuddin, dan dikembangkan menjadi Masjid Jami dan diresmikan pada tanggal 10 Oktober 1885 Masehi. Masjid ini tercatat sebagai masjid tertua di Kalimantan Barat. Ucap kata untuk hari ini. Nggak bisa badminton. Oh, gak bisa badminton. Pintu masuk Istana Sambas. Istana yang kukuh berdiri di pertemuan 3 sungai, yakni Sungai Sambas Kecil, Sungai Subah, dan Sungai Teberau. Mempunyai sejuta kisah yang kadang tak dapat dicerna dengan akal. Berapa? Satu telur 2.000. Ucap satu kata untuk hari Minggu ini. Lapar. Selain itu, masjid ini juga memiliki beduk dan kedi bejana raksasa serta mimbar antik. Dan sekarang saya sedang di tempat beduk. Ucap kata karena sudah selesai. Mantap. Hah? Direkam. Hah? Apa? Aku ngomong sendiri lah ya. Apa ya? Ah, boleh. Rekam sendiri. Rekam apa? Rekam ini. Selain itu. Ya, singkat cerita untuk bagian luar kami sudah selesai dan selanjutnya akan dijelaskan pada bagian dalam. Oh ya, video berikutnya mungkin bakalan kurang ya audionya dan suaranya mungkin bakalan nggak kedengaran gitu atau kedengaran tapi kurang jelas gitu ya. Mohon maaf. Jadi saya sedang berada di balai rum. Di sebelah kiri saya terdapat kaca yang berasal dari Inggris dan sebelah kiri ada buci yang berasal dari Cina pada dinasti ini. Dan di sebelah sana terdapat kaca yang berasal dari Belanda. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam ruangan yang lebih dalam. Di sini terdapat banyak foto-foto dari sultan-sultan dan lukisan Arab.
Di sebelah sana terdapat ruang tamu pribadi untuk sultan, dan di sini juga terdapat alat makan untuk sultan. Di samping saya terdapat tulang sambas yang dimana menjadi contoh dari perahu armada sambas terdahulu. Di samping saya pula terdapat baju pengawal sambas, baju sholat, dan baju kebesaran Sultan Sambas. Dan di dalam lemari ini terdapat baju lama yang telah usang yang ditinggalkan oleh sultan sebelumnya. Tombak canggah merupakan tombak panjang yang digunakan oleh pengawal sultan. Tombak ini terbuat dari besi dan dihiasi dengan ukiran-ukiran yang indah. Tombak canggah ini digunakan untuk melindungi sultan dari serangan musuh. Tombak ini juga digunakan dalam upacara adat untuk melambangkan kekuatan dan keberanian. Maaf jika vlog kami terjadi kesalahan dan ada kata-kata yang kurang mengenakan untuk kalian, dan mungkin ada kata-kata yang tidak jelas didengar oleh telinga kalian. Dan ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.